Selamat malam umat manusia. Balik lagi dengan saya, Enggal. Kali ini kita akan bahas Honda. Ada yang tahu Honda apa? Yang pasti ini motor Honda. Ntar bakal kita jelasin spesifikasinya motor ini dari yang 9 tahun lalu sampai jadinya busuk seperti ini. Jadi pantengin video kita, jangan sampai ketinggalan, apalagi di skip-skip, ntar malah gagal paham. Seperti apa perjalanan Enggal Modified dari 9 tahun lalu dengan motor yang ada di sebelah saya. Saya Enggal Modified dari Banyuwangi dan dapat kepercayaan dari Eko dari Bali untuk ngerjain motor Honda Vario tahun 2007. Basicnya mesin Vario saya transfer ke transmisi Grand untuk dapat sistem transmisinya 1, 2, 3, dan 4. Nah, video yang barusan teman-teman lihat itu tadi, kita akan jelasin sedikit tentang sejarahnya ini motor. Sebenarnya video ini kita bikin karena pengen curhat tentang 9 tahun lalu di era kontes Jarum Black. Waktu itu kalau nggak salah apa ya namanya? DBM, Jarum Black Motodify. Jadi ada 2 kontes nasional yang sangat bergengsi waktu itu di 2012 ya. Ada Jarum Black Motodify dan HOCS yang sekarang HMC. Kalau dulu HOCS, Honda Auto Contest Series, itu ada di beberapa kota besar. Jarum Black pun juga sama, ada di 5 atau 7 atau lebih ya kota besar di Indonesia. Konsepnya seperti yang Surya Nation sekarang itu. Kenapa motor ini kita bersihin kemarin, kita tarik ke depan yang tadinya motor dari untuk kontes, akhirnya sampai kita pakai di harian dan alhasil jadi seperti ini, busuk. Ini basicnya mungkin teman-teman ada yang sudah tahu ya, soalnya udah beberapa kali kita pernah posting di Instagram Enggal Modified. Ini dengan basic Honda Vario tahun 2007. Pak bosnya dari Bali namanya Eko dan ngasih kepercayaan ke kita untuk nge-build ini Vario. Terserah Gal mau dibikin seperti apa, yang penting untuk kontes bisa menang. Nah, ini PR yang berat untuk apa ya? Untuk sebuah bengkel itu ketika customer atau ownernya si motor dia memang fokusnya untuk main di kontes. Otomatis kita ada beban apa ya? Beban tersendiri untuk ngebangun ini motor gimana caranya bisa setidaknya podium lah, walaupun nomor 1 atau gimana, setidaknya motor kita bertanggung jawab sampai podium. Itu yang paling berat untuk bengkel modifikasi. Tapi karena kita emang apa ya, enjoy ngerjainnya dan orangnya benar-benar percaya, terserah modelnya mau seperti apa, yang penting ini motor harus bisa podium. Karena sebelum kita bikin chopper itu motor udah perubahan dan Pak bosnya selalu kalah. Dan alhamdulillah ketika motor ini masuk di kita dan saya konfirmasi orangnya, ini kita bikin chopper. Terus saya tanya juga, motor ini
boleh dipotong-potong semau saya, boleh terserah, yang penting menang kontes. Balik-balik gitu, mungkin dia saking jengkelnya karena udah sering kontes ternyata nggak pernah podium, ya udahlah, akhirnya kita penggal. Dengan basic yang masih bertahan di sini itu nomor mesinnya doang, Honda Vario 2007, kita potong, udah kita jadiin manual, jadi CVT-nya ini tutupnya itu udah nggak ada CVT-nya, sebenarnya itu cuma tutup doang. Terus headnya, kopnya itu udah pakai Honda Tiger. Cuman di era 2012 lalu itu yang belakang ini cuman masih variasi doang karena belum banyak bengkel yang bisa nge-build mesin V-engine ya. Nah, jadi yang belakang biar manis aja sih, biar nggak kosong gitulah ya. Terus kita transfer ke belakang dengan gearboxnya kita pakai Honda Astra Grand. Itu kita ambil transmisinya, kopling dan lain-lainnya itu. Untuk frame total semuanya itu bikin, tangki bikin, dan bodinya persis seperti ini, cuman beda di kaki-kaki. Di video yang tadi banyak yang tanya juga kan, emang bisa jalan ini motor? Karena velgnya itu udah nggak pakai jari-jari, atau biasa kita sebut atau umum orang-orang sebut itu hubeless atau orbital well. Depan belakang kita pakai hubeless. Terus kalau nggak salah depan dulu yang pertama itu masih single disc, yang belakang juga hubeless single disc juga, dan ada rubahan lagi itu depan waktu di final itu kita pakein depan double disc ya jadinya. Terus depan Springer model gini memang lain-lainnya ini ada joknya itu model di apa ya, langsung nempel di frame gini, bukan yang ada pernya gitu. Dan velg belakang itu kita lebarnya waktu itu 7,5 in ya, dengan ban ukuran 190 seperti yang di video itu tadi. Kalau dulunya sih menurut kita keren. Dan curhatnya itu masalah, mungkin teman-teman udah pada tahu lah, itu tadi ada rangkuman beberapa finalis ya dari 5 kota atau 7 kota waktu itu, lupa saya. Ada beberapa finalis menurut teman-teman yang paling layak jadi jawara itu yang mana. Dan itu tadi video udah ada juga ya, udah kita kasih cuplikannya. Kalau motor si A itu tadi yang nggak sebut merek, kita nggak boleh sebut merek. Ntar kalau kita sebut merek dikira ntar kita jelek-jelekin bengkel orang. Nggak, bengkel si A itu tadi yang juara. Kita bikin video ini jengkel sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman udah lihat itu tadi sebenarnya, atau harusnya motor si A nih yang juara, harusnya motor si B nih yang juara. Jangan lupa tulis di kolom komentar biar teman-teman juga apa ya, sebagai juri motor mana yang seharusnya layak jadi The King Black Bike 2012. Oke? Dan kita kontes Jarum Black itu ada seri. Kita ikut tahun itu 2012 itu HOCS dan Jarum Black. Itu targetnya double winner untuk juara nasional dengan gacoan ini motor. Dan di Honda Auto Contest itu modelnya udah kita rubah lagi, lebih sangar lagi sebenarnya. Dan kita juga kalah, oke lah, nggak apa-apa, namanya permainan, menang kalah itu udah biasa ya. Berarti memang kita harus perlu belajar lagi. Di Honda Auto Contest series itu runner up, poinnya selisih cuman 5 poin sama the best-nya atau the king-nya. Terus untuk di Jarum Black itu juga kita runner up nasional motor ini, dan yang menang motor itu tadi yang jawaranya di video sebelumnya. Padahal menurut saya namanya gimana ya, otomatis kita datang dengan motor yang kita build, emang kita siapin untuk main di kontes, dan itu motor juga fungsional, jalan semuanya normal, bisa kita pakai harian juga walaupun dengan velg hubeless itu. Dan lawan terberat menurut saya itu motor Satria punyanya, kalau ini saya sebut ya, motor dari Pontianak atau Medan ya, lupa saya. Itu motor sport Pontianak kalau nggak salah, punyanya Om Chenes orangnya. Ngobrol setelah acara itu selesai, orangnya marah-marah, Pak Bos yang punya ini juga marah-marah, apalagi saya juga marah banget karena menurut kita penilaiannya kurang fair itu. Terus si Om itu tadi ngomong, kalau motornya Mas Eko atau Mas Enggal ini yang bikin The King di Jarum Black, oke, memang layak.
motor saya kalah di kaki-kakinya, nggak pakai hables. Motornya Mas Enggal udah mesinnya pun udah ganti total, udah nggak karu-karuan, dari matic jadinya ke manual. Nah, yang saya juga kepikiran terbalik dari Pak Bosnya itu tadi. Kalau motor ini yang kalah, berarti motornya Pak Bos itu yang menang. Karena apa? Satrianya Pak Bos dari mana, Pontianak atau mana itu tadi, itu udah pakai di tahun itu loh ya. Di tahun itu udah 2 WD loh. 2012 itu udah 2 WD. Jadi motornya bisa jalan normal, fungsional gitu. Mengerikan banget deh motornya. Itu pakai kalau nggak salah Suzuki Satria 2 tak waktu itu. Itu dapat kontes seri mana lupa. Akhirnya ketemu final di Bali itu. Dan ternyata yang menang itu tadi. Penonton pun rame lah waktu pengumuman itu. Oh, mana motor mana yang menang? Waktu itu final battle-nya Jarum Black itu di Bali. Dan alhasil kita tetap aja kalah. Ya udahlah, kita belajar. Dan saya memutuskan akhirnya, saking kecewanya, saya dari 2012 itu nggak mau main motor kontes lagi. Cuman garapin motor-motor harian, motor-motor biasa gitu. Karena udah apa ya, masih jengkel banget gitu loh. Karena ngerasa menurut saya dan menurut penonton yang lain itu nggak fair banget. Jadi ya sudahlah, karena itu mungkin ya namanya permainan ya, atau memang sayanya aja yang kepedean dengan bawa motor ini menurut kita udah sangar, udah keren, ternyata kalah sama motor itu tadi dengan basic mesin CS1 yang rubahnya seperti itu tadi. Teman-teman nilai sendiri. Saya cuman mau survei, menurut teman-teman bener nggak ini penilaian itu. Sebenarnya ini udah lama banget ingin kita bahas. Mumpung motornya masih berdiri, dan rencana ini motor bakal kita hidupin, kita pakai kontes lagi Vario ini. Mungkin tahun ini atau di tahun berikutnya. Yang pasti perubahannya ini kita bakal bikin hidup semua, tetap dengan basic Honda Vario, dengan kaki-kaki andalan kita dari Enggal Modified Hubbless Well. Cuman banyaklah ntar motor ini bakal kita bangunkan dari tidur yang udah panjang. Lanjut ke kaki-kaki motor ini yang Hubbless, itu kaki-kakinya udah dibeli Denny DP, Denny Puguh Malang, teman main kontes dulu. Dipakai kontes di Bangkok, Thailand. Waktu itu Mas Denny DP itu dapat tiket final battle, bukan final battle. Dia dapat gelar The King. The King kontes series 2012, kalau nggak salah. 2012 apa? 2013 ya, lupa saya. Waktu itu akhirnya karena dia waktunya udah mepet, dipasang di motornya Mega Pro, dia telepon saya, "Gal, motormu Vario masih nggak?" "Masih ada." "Kenapa Mas?" "Rencana ini mau kaki-kakinya saya beli dong, mau dipakai untuk kontes di Thailand." Karena dia sangar, garapannya serius. Garapannya Mas Denny DP itu sama Pak Kabul itu gila, sangar. Lawan sih sebenarnya kalau waktu kontes, tapi di akhir kontes ya kita ngobrol biasa, kawan baik. Nah, akhirnya dibeli dan dipakai kontes di Bangkok, Thailand. Dan dengan basic motor Mega Pro itu tadi udah dirubah jadi chopper dengan bahan fiber. Sangar motornya, ntar kalau ada simak di akhir-akhir video ini ya. Beberapa rubahan-rubahan yang udah jadi itu. Terus kaki-kakinya dari kita dibeli Mas Denny untuk kontes di sana, dan di sana dapat nomor 1 di kelas FFA. Bayangin, di Bangkok, Thailand dapat nomor 1 di kelas FFA. Dan nasib si Vario ini berakhir busuk sudah. Dan kita akan bahas flashback lebih jauh lagi dengan motor andalan kita, sejarah Enggal Modified, awal berdirinya itu seperti apa. Ntar di akhir video bakal kita kasih sedikit cuplikan motor saya pribadi. Motor itu yang nemenin saya dari SMA. Akhirnya kita bangun sampai dari kontes nasional, lokal, nasional. Dan sampai sekarang motornya juga masih ada, tersimpan dengan rapi, dengan model yang kontes dari era 2005 lalu. Jadi kita bakal bikinin video lagi. Banyak yang tanya soalnya, banyak yang DM juga ya. Kadang WA juga. Om, emang saya tua ya? Kok banyak orang yang manggil saya Om? Padahal masih 27, 25. Enggak. Jadi banyak yang WA, banyak yang DM itu pengen tahu gimana sih Om caranya ngerintis bengkel.
banyak yang nanya gimana caranya bisa eksis terus, bisa bertahan, bisa sampai sebesar ini. Kalau ngomongin sebesar ini sebenarnya kita belum apa-apa. Angle Modified itu masih apa ya? Gambaran kita itu masih jauh untuk bikin bengkel yang lebih proper lagi, yang lebih sangar lagi, yang lebih cakep lagi. Karena menurut kita masih banyak bengkel yang lebih sangar lagi dari kita untuk tempatnya, semuanya. Jadi seperti apa kisahnya atau sejarahnya Enggal dari 2005, kita bakal bikin video lagi khusus untuk teman-teman, untuk gimana ya, untuk penyemangat teman-teman biar yakin bahwa kalau udah hobi dijadiin kerjaan dan teman-teman bisa ngatur semuanya, itu bakal datengin cuan yang mantap. Oke lah, saya rasa udah cukup pembahasan Vario ini, flashback 9 tahun lalu, dan kita bakal flashback lagi next di berapa tahun? 16 tahun lalu ya, dengan motor Suzuki RGR Angle Modified. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton, yang udah komen, like, dan subrek. Terima kasih semuanya, dan semoga video-video dari Angle Modified bisa buat untuk inspirasi teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman, bisa untuk belajar. Kita di sini sifatnya belajar bareng, dan terima kasih yang udah nonton, dan selamat malam umat manusia. Oh ya.